Rasulillah amma ba'du. Sekali lagi yang terhormat Ustaz Karim Santoso Lestari, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan Ustazah keluarga, amin amin ya rabbal alamin. Serta juga Ustaz Evan Nasripa selaku Kepala Sekolah SMA Insan Mandiri Ar-Rahman Cianjur, dan juga segenap Dewan Guru, ada Ustaz Sadam Hussein Bahsin, dan juga ada Ustaz Iskal Lamungga, ya, dan juga yang tak kalah Allah muliakan karena anak-anaknya semua menghafal Al-Quranul Karim, yaitu para wali santri SMA IT Insan Mandiri Ar-Rahman Cianjur, baik kelas 10 maupun juga kelas 11. Yang Masya Allah di sini ada Pak Panca, ada Abu Ayash, salah. Dan juga ada uminya Zamzam dan abinya Zamzam, juga ada uminya Fakhri Al-Jasir, ada Bunia Hasan Basri, dan juga baru segitu saja, yang lain nanti insya Allah mungkin bergabung. Baik, sebelum acara dimulai, dan juga nanti akan terus diinformasikan di grup oleh para wali kelas, maupun saya sendiri juga, ya, untuk menginfokan bahwasanya kali ini sudah dimulai. Tapi sebelum dimulai, mari sama-sama kita sama-sama membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita dengarkan tasmi' Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh salah satu siswa atau santri SMA Insan Mandiri Ar-Rahman, yaitu Saudara Ramzi Barlian. Ini adalah siswa SMA Insan Mandiri Ar-Rahman Cianjur, siswa kelas 11 asal Cilebut Bogor. Kepada Akil Ramzi Barlian, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
فأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran. Masya Allah tadi yang dibacakan oleh Ananda Ramzi Berlian itu adalah juz judulnya fadhkuruni adzkurukum ashkuruli wala. Allah Taala bilang berfirman fadhkuruni adzkurkum, kata ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Masya Allah ya. Dan juga washkuruli wala takfurun, maka bersyukurlah kepadaku dan jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus mengingat juga kepada kita dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Semoga tadi yang membacanya yaitu Ananda Akil Ramzi Berlian dan juga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para orang tua yang Allah muliakan yang insyaallah sudah mulai bermunculan, sudah mulai bergabung semua. Sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari kepala sekolah kita yaitu Ustadz Eva Nasrifa SPD. Kepada Ustadz Eva Nasrifa SPD dipersilakan Ustadz. Ustadz Sobrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur atas segala limpahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul ya alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah mulai banyak nih yang sudah masuk. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Karim yang saya hormati, Ustazah Heni yang saya hormati, alhamdulillah beliau bisa hadir, juga Umi Abi yang saya hormati, yang saya muliakan, sudah kangen kita, nggak bisa ketemu ya, ada Uminya Mujib, Bundanya Haidar, Bunda Salman, Pak Suherman, Pak Abu Ahmad Faiz, Pak Katmin, Ibu Nia, Pak Panca, apa kabar Pak Panca? Juga ada Umi Jufan, Umi Jam-Jam, Uminya Fahri, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ibu Bapak yang saya hormati, tak terasa 5 bulan ya, 6 bulan ya. 6 bulan sudah terlewati oleh anak-anak kita dan alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sobrun tadi, sekarang sudah mulai seperti kakak adik. Jadi mereka sudah berbaur, ada kelas 10, ada kelas 11, sudah seperti kakak adik. Jadi alhamdulillah bisa berinteraksi dengan baik ya. Tentu saja ucapan terima kasih yang telah terhingga kepada orang tua semuanya yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada kami ya, walaupun sekolah kami masih baru, karena kecintaan kepada Al-Qur'an maka memilih insan mandiri ya untuk menjadi tempat anak-anaknya belajar. Jadi ini sebuah kepercayaan yang sungguh luar biasa bagi kami. Di akhir semester ini tentu saja kami ingin menyampaikan bahwa
mungkin karena pandemi ini masih di Jakarta, di Bandung juga, di kampung saya juga cukup masif ya. Di Cianjur, alhamdulillah, kalau di Cikanyere di sekitar pondok ini aman ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Ini oleh karena itu kita tidak bisa berkumpul, sehingga kita bisa berkumpul sore ini untuk menyampaikan beberapa informasi atau mungkin juga ingin berinteraksi begitu, ada yang ditanyakan dan sebagainya. Besok hari insya Allah kita akan menyampaikan laporan pendidikan. Yang pertama adalah laporan pendidikan capaian kurikulum nasional, gitu ya. Walaupun kami melakukan adaptasi dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah anak-anak sudah bisa menyelesaikan kurikulum nasional ini. Besok insya Allah kami sampaikan. Jadi besok ada 2 laporannya. Ada yang dengan kurikulum nasional dan kepesantrenan tentu saja. Jadi ada 2 karena kalau kepesantren masuk kurikulum nasional kan nggak terakomodir. Jadi kita ada 2 kertas dan rapotnya berbentuk kertas ya untuk sekarang seperti itu. Dan tentu saja di Insan Mandiri yang namanya pembelajaran tidak hanya terbatas di kelas. Jadi di luar kelas tentu saja ini sangat penting dalam pembentukan karakter. Dan alhamdulillah anak-anak sudah mulai bisa membaur, sudah bisa bersih, sudah bisa disiplin, ya tinggal kita jaga mungkin kekonsistenannya mungkin. Jadi mudah-mudahan nanti selama libur kami kembalikan lagi ke pendampingannya, ke pendidikannya kepada orang tua, dan insya Allah anak-anak ini akan mulai libur dari tanggal 21 sampai 9 Januari. Ini sesuai dengan kalender akademik Jawa Barat. Jadi kami mengacu kepada kalender akademik Jawa Barat, liburnya 3 minggu. Ya, jadi dan siswa sekalian nanti akan masuk lagi Ahad tanggal 10 Januari seperti biasa. Jadi masuknya Ahad ya, tanggal 10 Januari sudah kembali lagi ke pondok ya, sesuai dan pembelajaran akan mulai di tanggal 11. Tentu saja yang dulu suka kelihatan ke sana suka ngeliatin. Tentu saja saya sebagai pengelola di SMA IT Insan Mandiri mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya orang tua ya. Juga ucapan terima kasih atas kepercayaannya sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membantu pendidikan putra, umi dan abi sekalian. Dan yang terakhir ya dari kami mungkin kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan pendidikan ini masih banyak kurangnya. Tentu saja kami berharap masukan-masukan dari ibu dan bapak sekalian. Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Karim, Ustadz Jaheni yang saya muliakan, yang selalu mendampingi ya kami ya, dan sering menjenguk kami. Terakhir kita dijenguk oleh Ustadz Jaheni, biasanya ini satu yang menggembirakan. Dan alhamdulillah sampai barusan saya agak pas banget masuknya karena jam 4 itu anak-anak pembagian hadiah ya. Jadi sampai ini, dan nanti malam tadi siang ada ngaliwat ya. Nanti malam ada nasi goreng. Nah, jadi ini alhamdulillah ada yang traktir nih. Yang nanti malam. Jadi biasanya dari dapur, sekarang nasi gorengnya ingin yang dari luar, biar ada suasana baru. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih juga pada Ustadz Karim, Ustadz Jaheni, juga orang tua sekalian, dan terus mendoakan anak-anaknya, juga ustadz-ustadznya, dan mungkin untuk kelas 1 besok akan bertemu dengan Ustadz Iskal ya, karena Ustadz Kamal sakit
sehingga dan butuh jauh sehingga akhirnya beliau sementara ini istirahat di rumah. Jadi besok untuk Umi Abi yang akan mengambil rapot akan bertemu dengan Ustaz Fiskal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Eva Nasrifa yang telah menyampaikan informasi-informasi penting, yang telah menyampaikan informasi-informasi penting terkait pengambilan rapot serta tadi ya isinya liburan nanti apa saja yang sudah dilaksanakan, yaitu adalah informasi dari Kepala Sekolah SMK Ihsan Mandiri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Eva Nasrifa. Selanjutnya adalah juga ada patah atau beberapa kata ya yang akan disampaikan oleh Ustazah Heni Lestari yang Masya Allah udah kemarin beberapa kali ini bolak-balik Cianjur Kalibata gitu. Jadi mau ditawarin nginep cuman nggak ada kamarnya untuk akhwat. Kalau Pak Karim nginep insya Allah bisa. Pak Karim udah sering. Masya Allah. Baik. Mari saja langsung kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Heni Lestari MSI kepada Ustazah Dr. Heni Lestari MSI. Waktu dan tempat dipersilakan Ustazah. Tafadholi. Ya. Syukron Ustadz yang sabar dan ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Karim Santoso SPD MSI selaku Presiden Direktur Ihsan Mandiri Indonesia. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala SMA Ihsan Mandiri Ar-Rahman Ustadz Evan Nasrifa beserta 4 sekawannya ya. Ada Ustadz Sobrun, Ustadz Sadam, Ustadz Fiskal. Udah semua disebut ya? Ya, sudah. Ya. Alhamdulillah juga, dan yang tentunya yang sangat kami banggakan, kami muliakan para orang tua santri dari SMA Ihsan Mandiri Ar-Rahman. Ada Abu Ayas, apa kabar Abu dan Umi Ayas? Ada Umi Zamzam dan Abi Zamzam, apa kabar? Ada Umu Fahri, ya, Masya Allah. Apa kabar Ustazah Maria? Ada Ustadz Suherman, Abu dari Fatur, ya. Ada Umi Zufar, orang tuanya Zufar. Ada Bunda Salman. Salman itu dari Depok ya? Iya, ada Bunda Salman. Ada Bunda Haidar. Haidar juga kayaknya dari Depok ya, sama Salman ya? Sama Ayah Salman ya. Ada Umu Halim ya. Ibu Ida, Ustazah Ida. Ada bibinya Hasan Basri. Ya, ini bibinya. Ustazah Nia Murniati. Ada uminya Muji Budawa, ketua OSIS di tahun 2020 ini ya, 2020-2021. Ada abunya Ahmad Faiz ya, Masya Allah, Pak Katmin. Ada Umu Sifa nih, ini siapa ya, maaf itu ya, Anis ya? Ya, Umu Anis Mubarak. Ada Umi Ramzi baru masuk kah? Tadi dengar nggak Ramzi tilawah? Mi? Baru masuk Ustazah. Sayang banget tadi Ramzi udah tilawah ya, Masya Allah. Ketika saya berkunjung ke SMA kemarin hari Selasa, saya mendengar Ramzi membaca surah Rahman, Masya Allah ya. Barakallahu fikmi ya. Amin. Bagus banget. Terus ada Ustazah Dedeh, Umu Samil ya.
dan kita masih menunggu nanti orang tua murid yang akan gabung. Tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada orang tua hebat, ya, para santri. Saya share screen sebentar ya. Ustaz Adam atau saya yang share? Saya mau kasih lihat gambar. Oh ya, silakan Ustaz Adam. Iya. Ketika melihat wajah ayah bunda semua, saya teringat satu ayat dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat At-Tur, ya, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan kembali, kami kumpulkan kembali anak cucu mereka dengan mereka, ya. Di mana dikumpulkannya? Tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kulum ri'im bima kasabarohin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, ayat ini sangat berkesan buat saya, ayah bunda, karena tentunya kita ingin, ya, di kehidupan yang kekal abadi nanti kita berkumpul lagi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ayat ini sering juga saya pakai kalau sedang bertemu dengan anak-anak memberikan motivasi. Saya bilang ke mereka, tidak ada orang tua yang rela berpisah dengan anaknya, ya. Tidak ada orang tua yang tidak sedih ketika anaknya pergi jauh ke pesantren. Itu saya bilang gitu. Bahkan saya suka kadang menggambar-gambar hati, ya, pakai kertas. Terus saya sobek-sobek. Ini rasanya nih, kalau orang tua berpisah dengan anaknya, ini hatinya tuh seperti tercabik-cabik gitu, ya, saya bilang. Tapi orang tua kalian adalah orang tua yang keren, orang tua yang hebat. Mereka berpikiran jauh ke depan, visi mereka jauh ke depan, ya. Mereka ingin berkumpul dengan kalian tidak hanya di dunia, tapi juga di surga. Karenanya mereka mengirim kalian untuk belajar agama lebih intens lagi di pesantren, ya. Nah, saya suka memberikan motivasi seperti itu ke anak-anak. Saya juga bilang ke anak-anak, orang tua kalian adalah orang tua yang hebat, karena kalau mereka mau gampang, mau mudah, mereka nggak memasukkan anaknya ke pesantren yang bayarannya mungkin relatif lebih mahal daripada sekolah-sekolah di Jakarta, gitu, ya. Jadi mudah-mudahan segala apapun dalam bentuk amwal atau harta, ya, atau anfus, ya, perasaan, gitu, ya, yang sudah ayah bunda korbankan dengan mengirim anaknya belajar jauh dari tempat tinggal kita, itu insya Allah nanti berbuah manis di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Next, Ustaz Sadam, ada lagi nih, saya mau kasih lihat mungkin ini ya, mungkin sudah pernah lihat gambarnya di grup, ya. Ini satu aja saya tampilkan bagi yang kangen sama anaknya, ya. Ketika saya ya selalu ketika Pak Karim bikin SMA, gitu, ya, hati saya itu selalu terpincut, gitu, ya, dengan mereka ketika mereka sudah beberapa bulan belajar di sekolah. Masya Allah, ya, kalau kami mengumpamakan mendidik anak-anak SMA ini, panennya tuh cepet, ya, karena mereka memang usia-usia yang Masya Allah, ya. Saya pengalaman sama Pak Karim ketika beberapa tahun, di tahun 2013, ya, membuat SMA juga, itu Masya Allah, gitu. Sampai sekarang anak-anaknya itu mereka tuh yang minta ngaji, gitu loh. Masih minta liko, ya. Aduh, pokoknya speechless deh kalau melihat perkembangan mereka, ya. Jadi bayangkan, ya, wajah-wajah mereka inilah bisa jadi di antara mereka yang akan menarik saya, menarik Ustadz Eva, menarik Ustadz Sobrun, menarik Ustadz Fiskal, menarik Ustadz Sadam ke surganya Allah. Kalau orang tuanya itu pastilah, ya, insya Allah. Ya, bahkan orang tuanya bukan hanya ditarik,
tapi dipakaikan mahkota. Ya, Masya Allah, ya Allah, gitu ya. Nah itu tadi karena nggak disediain tempat nginep, jadi saya nggak nginep. Mestinya malam ini saya ikut bakar-bakaran. Gitu. Lanjut Ustadz Sadam, sedikit pesan dari saya, ayah bunda. Nah ini ya, maksudnya pada dasarnya kami itu berpatokan pada kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Semua anak itu baik ya, semua anak itu cerdas, semua anak itu terampil. Karenanya di Insan Mandiri saya bilang ke anak-anak, ya kalau kamu nggak bisa ngaji diajarin. Ya, kita punya Ustadz Sobrun kemarin saya bilang ya. Kita punya Ustadz Epa, mantan kepala sekolah di sebuah sekolah semi militer yang akan mengajarkan kalian disiplin gitu ya. Kalau kalian nggak bisa belajar pelajaran apa diajarin gitu ya. Yang dituntut di sini adalah kalian tuh semangat dan sayang teman. Karena kami yakin banget, kami berpatokan pada hadis ini, semua anak itu cerdas, semua anak itu juara. Karena penciptaan mereka di rahim pun itu sudah melalui bibit yang memang pilihan, gitu ya ayah bunda. Jadi di Insan Mandiri nggak ada anak yang nggak pinter. Nah karena di masa liburan ini nanti Ustadz Sadam next pesan kami ke para orang tua, kalau tadi Ustadz Eva mengatakan kami serahkan lagi pengasuhannya selama liburan ini ke orang tua gitu ya. Nah jadi liburan besok selama kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan ya. 3 Mari pekan. 3 pekan ya, saatnya mengokohkan ikatan keluarga kita dengan anak-anak ya. Jadi kami berharap ketika besok anak-anak pulang itu ciptakan suasana yang menyenangkan gitu loh. Jangan aduh repot nih anak kita udah balik misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya next Ustadz Sadam? Nah, karena ayah bunda, Umi Abi ada 5 hal yang diingat anak-anak tentang kita ya, menurut pendapat beberapa psikolog. Yang pertama, momen di mana kita membuat mereka merasa aman ya, nyaman, aman, dan momen di mana kita membuat mereka merasa terancam. Itu yang diingat banget oleh anak dan masuk long term memory jangka panjang mereka. Yang kedua, momen di mana kita memberikan mereka perhatian penuh, itu diingat banget oleh anak. Momen bagaimana cara suami istri Umi Abi berinteraksi ya, itu juga yang akan direkam oleh anak. Ucapan kita yang bernada menguatkan atau bernada mengkritik, dan tradisi yang kita ciptakan di keluarga. Kalau saya suka mengatakan kearifan lokal ya. Nah, itu adalah 5 hal yang diingat banget oleh anak kita. Karenanya mudah-mudahan di momen liburan nanti 5 momen yang positifnya ya. Momen di mana mereka merasa aman, mereka merasa diperhatikan, bagaimana Umi Abi besok saat liburan itu ya tambah mesra mestinya di depan anak-anak, tambah akur ya. Terus bagaimana ucapan kita selalu ucapan ingat yang menguatkan ya. Saya yang marah kepada Umi Abi kalau nanti ada anak yang ngadu ya. Mereka dibilang, "Kok hafalannya baru segini sih?" gitu. "Kok nilainya segini sih?" gitu ya. Dan tradisi-tradisi yang bagus dalam keluarga seperti misalnya mungkin silaturahmi, berbagi dengan tetangga, tradisi ayah mencium anak ya, dan sebagainya. Next Ustadz Sadam. Nah, yang pertama pesan saya ya terkait dengan 5 hal tadi untuk mengokohkan ikatan keluarga di masa liburan. Yang pertama, isi rekening anak kita. Ya, bukan rekening bank ya, tapi rekening bank emosi anak. Jadi mulai besok mereka balik, Umi, Abi, ayah, bunda penuhin rekening emosi anak, rekening bank emosinya. Karena anak akan memiliki kepercayaan kepada kita ketika kita terus-menerus melakukan setoran ke rekening bank mereka. Kayak Bu Hanum paling akan ingat banget dengan Pak Panca kalau setiap hari rekeningnya diisi. Setuju nggak Ibu Bapak? Ya, senang banget. Nah, gimana sih cara ngisi rekening bank emosi anak? Next Ustadz Sadam. Gitu ya.
Dengan apa? Membangun keakraban dengan anak, ya. Tadi ya, yang 5 hal tadi, yang 5 hal diingat oleh anak gitu ya. Itu antara lain cara mengisi rekening bank emosi anak kita, gitu ya. Nah, karenanya ayah bunda ketika kemarin-marin anak kita kok dibilangin suka cuek ya, suka nggak ngerti dibilangin, mungkin kita bukannya ngisi rekening, tapi kita malah ngambil. Ya, dengan cara apa? Kita sering ingkar janji, otoriter, pokoknya ya, pokoknya Abi mau. Nah, gitu ya. Seperti itu. Apalagi cara ngisi rekening bank emosi? Next, Ustaz Adam. Ini contoh-contoh aja. Mengekspresikan kasih sayang kita, Umi, Abi, jangan sungkan-sungkan untuk mencium, memeluk anak, mengatakan Umi, Abi sayang kamu, gitu ya. Saya aja yang bukan anak, bukan mereka yang bukan anak saya, kalau saya ketemu mereka, aduh, kalau boleh itu udah saya peluk deh anak-anak yang baik-baik itu, ya. Tapi karena nggak boleh, jadi saya ucapkan saja dengan kata-kata, ya, Masya Allah. Nah, ada lagi ini cara ngisi rekening bank emosi mereka. Next, Ustaz Sadam, apalagi cara ngisinya? Memberikan penghargaan, pujian. Anak-anak itu dikasih jempol aja, bagus, kamu hebat. Itu udah senang banget. Gitu. Ya kalau hadiah relatif lah, terserah ya, sesuai kemampuan dan kebutuhan anak. Kadang-kadang anak-anak kita juga nggak matre loh sebetulnya. Ya, mereka itu cukup, apalagi generasi milenial, cukup di ngertiin. Kalau kata anak saya, jangan netting terus gitu. Tahu nggak netting apaan? Negative thinking, ya. Oke, ini antara cara mengisi rekening bank emosi mereka. Apalagi adalah Ustaz Sadam. Ini pesan saya di liburan besok ya, untuk mengukuhkan ikatan keluarga. Yang kedua, pesan saya dan Pak Karim, perbaiki gaya komunikasi kita. Kalau selama ini kita seringnya kalau kata anak sekarang tuh ngegas. Kalau ngomong tuh ngegas. Nah, kalau sekarang kita pakai pause, ya, jangan ngegas terus ya. Jadi kalau ada stimulus, biasanya kan kita suka respon, ya. Ketika anak kita melakukan hal yang kita nggak suka, kita langsung respon nih. Nah, sekarang kita pakai jangan langsung ngegas, jangan langsung narik urat leher, gitu ya. Tapi pause. Apa sih pause? Pause itu berhenti dulu. Kalau Rasulullah ngajarin, kalau kamu dalam kondisi marah, kalau lagi diri duduk, gitu kan? Kalau lagi duduk berbaring atau wudhu, gitu loh. Ya. Nah, pause itu juga seperti itu. Kalau ayah bunda, Umi Abi lagi nggak siap, jangan ngomong dulu, ya, tahan dulu, gitu ya. Nah, ini karena biasanya emang kadang-kadang yang membuat terjadi masalah antara kita dengan anak adalah perbedaan gaya, gitu ya. Gaya kita gaya kolonial dengan gaya anak milenial, gitu ya. Ada lagi yang naik, Ustaz Sadam? Perbaiki komunikasi itu tadi juga paus itu berbahasa proaktif gitu loh, jangan reaktif. Jadi reaktif itu kalau ada yang memancing gitu ya, memancing kita untuk kita nggak suka gitu loh dengan perilakunya, kita langsung reaktif gitu. Lebih baik berbahasa proaktif. Misalnya gimana? Misalnya kata Umi Fahri, Umi sedih banget nih bang, abang bangunnya kesiangan mulu nih, abang bangunnya kesiangan nih udah 3 hari misalnya gitu, sebutin, jangan bilang kesiangan mulu gitu kan nggak mulu kan, bisa jadi nggak mulu gitu, tapi sebutin durasinya atau frekuensinya, itu ya, itu contohnya. Umi sedih banget nih, abang bangun tidur nggak seperti biasanya dulu ngerapiin tempat tidur misalnya gitu ya. Next, Sadam. Nah, mendengar empatik gitu ya. Nah, salah satu teori paus itu juga mendengar empatik. Misalnya, aku nggak mau pesantren lagi, Ami. Gitu. Biasanya kan kita akan langsung sepaneng, twing gitu ya. Nah, coba kita, oh gitu. Emang kenapa bang? Gitu ya. Kita belajar lebih. Walaupun dalam hati itu teraduk-aduk gitu, kenapa nih? Gitu kan. Naik Ustaz Sadan. Nah, gunakan pesan bahasa saya, ya gitu. Tadi misalnya udah saya contohin juga di bahasa proaktif tadi ya. Kalau misalnya tadi kamar tidurnya berantakan,
boleh dengan bahasa. Umi seneng dah kalau abang bangun tidur langsung rapin, gitu ya. Next, ada lagi Ustaz Sadam, pesan-pesan untuk liburan. Nah, ini ya. Mungkin anak-anak kita kadang-kadang gagal atau nggak dengerin, seperti ya dengerin kata-kata kita ya, tapi yakinlah bahwa mereka tidak pernah gagal dalam meniru perilaku kita. Artinya children see, children do. Anak-anak akan mencontoh apa yang dia lihat gitu ya. Jadi mari sebagai orang tua berikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Ya. Ada lagi Ustaz Adam terakhir kayaknya nih. Nah, udah ini aja dari saya. Ilustrasi kopi dan air bening gimana nanti, mudah-mudahan kalau kopi darat kita bisa lanjutkan karena durasi ya. Bisa di stop Ustaz Adam. Iya, itu aja ya Bunda pesan kami menghadapi liburan besok, dan saya atas nama yayasan ya mohon maaf bila banyak sekali kekurangan-kekurangan yang baik yang disengaja maupun yang kami tidak sengaja. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairah kepada Ustazah Dr. Hajah Heni Lestari SPD MSI yang telah menyampaikan pesan-pesan yang Masya Allah bekal bukan bagi hanya wali santrinya aja nih, tapi buat pengingat buat guru-gurunya ya agar senantiasa melakukan hal-hal yang tadi dipesankan oleh guru kita semua, itu Ustazah Heni Lestari, alhamdulillah. Dan selanjutnya ini mungkin ada di antara ayah bunda Umi dan Abi yang ada pertanyaan nih terkait mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Evan Nasripa SPD mengenai laporan selama KBM di SMIT Insan Mandiri, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang ingin ditanyakan pada kesempatan kali ini, ya bisa ya, karena kita ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan kepada ayah dan bunda, Umi, Abi, semua yang ingin bertanya, ya bisa langsung saja bertanya, bisa langsung menyalakan audionya dan langsung bertanya di sini. Insya Allah nanti akan direspon oleh Dewan Guru di sini. Insya Allah hadir semua, plus juga kepala sekolah dan juga ada Presiden Direktur dan Direktur Pendidikan Insan Mandiri juga hadir. Silakan Umi dan Abi, ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait informasi anak-anak, laporan selama pendidikan tadi yang mungkin disampaikan oleh kepala sekolah, pengen ditanyakan kembali, silakan. Pesan dan pesan ya Ustaz Sabrun ya. Tahu juga benar Ustazah, Masya Allah, terima kasih pengingatnya. Pesan dan kesan ya. Mungkin apa nih gitu, mungkin ya selama ada pesannya gitu untuk ingin disampaikan kepada kami, mungkin selaku Dewan Guru, dan juga kesan-kesannya apa, ya kita sangat terbuka dan sangat senang sekali jika Umi dan Abi ingin menyampaikan pesan dan kesan. Silakan. Nanya saya yang nanya Ustaz Sabrun. Iya siap. Wah, berat nih ditanya Ustazah. Kita nanya, kalau yang bisa jawab dapat door prize ya biasanya yang lawan anak ya. Waduh, benar. Atau Ustaz Sabrun yang nebakin orang tua kayak kemarin ujian pas itu loh. Oh gitu Ustazah. Lanjutin ayat tapi 3 halaman sesudahnya. Nah. Anak-anaknya bisa nih, apalagi orang tuanya ya, Masya Allah. Tanya dong. Silakan Pak Panca. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama Pak Karim dan Bu Heni yang dirahmati Allah, para Abi dan Umi semua, di para guru, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Alhamdulillah nih selama 1 semester ini kita bisa ketemu di ujung semester ini. Mudah-mudahan nanti di semester berikutnya sebelum mulai semester kita juga bisa ada pertemuan seperti ini untuk sama-sama menginformasikan kegiatan-kegiatan yang selama ini akan diikuti oleh anak-anak kita. Karena biasanya seperti kita ketahui setiap semester itu tentunya sekolah sudah memiliki kalender kegiatan ya. Kalender kegiatan baik yang sifatnya akademik maupun kegiatan kesiswaan yang akan dijalani selama 1 semester. Sehingga kita sebagai orang tua juga bisa support pada saat anak-anak kita menjalani kegiatan-kegiatan tersebut ya. Seperti kemarin ada Scott Camp, kemudian ada English Camp, segala macam. Nah, itu kan semua kegiatan-kegiatan di luar akademik yang memang menunjang kemampuan dari anak-anak kita dalam meningkatkan skill, pengaturan organisasi, berbicara, dan lain-lain. Jadi mungkin di awal semester depan itu kita bisa sebagai orang tua agenda kegiatan yang mungkin akan dijalani selama 1 semester ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepertinya kita di SMA IT Insan Mandiri ini kita juga memaklumi karena memang baru 2 angkatan. Nah, saya mengusulkan memang kita perlu selalu membuat portofolio ya, agenda dokumentasi dari kegiatan yang memang itu dilakukan oleh siswa gitu. Bukan karena ini sudah SMA ya, kalau SMA itu udah lebih mudah untuk mengarahkannya ya. Nah, seperti misalkan ada portofolio yang mereka buat pada saat kegiatan-kegiatan Scott Camp, itu apakah storytelling berupa video, apakah storytelling berupa buku. Jadi di setiap akhir semester itu mereka punya karya yang bisa kita tampilkan, apa berupa film yang ditaruh di YouTube channel, ataupun berupa buku yang bisa dijadikan e-book ya, yang bermanfaat bisa di-share kepada orang-orang yang mau nanti mendownload e-book tersebut dimanapun mereka berada. Karena kalau e-book kan nggak perlu dicetak ya, karena mereka sudah berbentuk buku digital. Maka kemarin pertanyaannya salah satunya adalah, kan kalau nggak salah dulu di iklannya itu ada penguasaan ICT ya. Nah, penguasaan ICT, nah kemarin juga saya sebenarnya pengen juga tuh bisa memberikan training ya, karena kebetulan COVID ini jadi belum berani kemana-mana gitu ya. Nah, ini anak-anak ini perlu dibekali juga dengan kemampuan itu supaya mereka bisa membuat sebuah portofolio, mendokumentasikan kegiatan mereka yang pada saat nanti ayah bunda ingin melihat aktivitas itu sudah ada bentuknya seperti itu. Nah, mungkin itu yang sebagai masukan dari kami. Yang pertama, kalau di awal semester mungkin bisa diberikan agenda kegiatannya supaya kita di rumah juga bisa mensupport kegiatan anak-anak kami di sana. Lalu yang kedua ya memang harus ada produk ya yang mungkin dibuat oleh anak-anak setiap semester sehingga di akhir semester nanti mereka sudah punya karya apa berupa film atau berupa buku atau berupa yang lain. Mungkin itu saja insya Allah. Terima kasih Pak Panca atas masukannya dan juga tadi banyak sekali Masya Allah yang sangat bermanfaat bagi kita selaku Dewan Guru di sini. Nah, mungkin Ustadz Eva bisa direspon. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Panca ini yang banyak membantu kami terutama dalam dokumentasi. Sangat membantu, alhamdulillah. Terima kasih Pak Panca. Mengenai masukan yang pertama, alhamdulillah ini satu hal yang sangat positif. Terima kasih. Insya Allah ini insya Allah nanti kita akan adakan kegiatan. Yang kedua juga untuk portofolio, ini saya kira usul yang sangat bagus dan sangat memungkinkan. Kalau kelas 2 memang sudah ada karya ya, kemarin sudah mulai membuat slayer ya, ada video, tapi mungkin untuk kelas 1 memang akan kita mulai semester 2 ini Pak Panca, karena kemarin memang betul-betul kita fokuskan ke Al-Quran, terutama untuk 2 bulan pertama itu ditahsin anak-anak. Dia alhamdulillah nanti Pak Panca
anak-anak akan mendapat sertifikat tahsin. Jadi Ustadz Karim berpesan pada kami, anak SMA itu minimal harus punya 10 sertifikat. Masya Allah. Jadi Ustadz Karim, kita sudah mengeluarkan satu sertifikat tahsin sekarang. Ya, memang macam-macam nilainya. Ada Jaizidan, ada Khair, ada Mumtaz. Tapi rata-rata bagus, ya, bagus sekali. Saya senang lihat nilainya dari Ustadz Sobrun. Itu ada. Jadi ini masukan yang sangat luar biasa. Saya tunggu sekali karena memang dari dialog-dialog ringan juga banyak masukan dari Pak Panca. Terima kasih. Abu Ayas, ya, Abu Ayas. Aktif seperti anaknya. Juga senang ya. Boleh aktif, ya. bilang ya Pak sebentar. Ya. Untuk yang tadi Pak Karim sampaikan 10 sertifikat itu, kalau bisa ada yang dari luar Pak gitu. Jangan semua produknya Insan Mandiri, kita ngelatih anak kita tapi kita ngeluarin sertifikat sendiri, kayaknya kurang. Misalkan nanti Ustadz Sobrun nih minta tolong, misalkan ngambil sanad anak-anak ini misalkan gitu. Jadi ada yang memang diambil dari luar gitu ya. Insya Allah nanti kita akan tingkatkan, mungkin kita akan coba kerjasama dengan dia. Terima kasih Pak Panca masukan. Ustadz Sobrun silakan. Ya, terima kasih Pak Panca dan langsung direspon oleh kepala sekolah kita, Ustadz Evan Nasrifa SPD. Mungkin dari orang tua yang lainnya, dari Umi dan Abi, mungkin masih ada waktu sebelum nanti ditutup. Silakan. Umi Ramzi ya, silakan. Tafadholi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Karim, kemudian juga Ustadz Eva dan semua jajaran guru-guru di SMA IT Insan Mandiri. Alhamdulillah, saya senang sekali. Kemarin waktu ikut dengerin pas Tafiz, Masya Allah ya, sangat terharu. Anak-anak bisa hafal sampai di mana letak ayatnya, halamannya berapa, dari halaman sekian, ya Masya Allah. Saya aja nggak bisa. Jadi malu ya Ustaz. Ya, Alhamdulillah gitu ya. Ini terkait dengan terima kasih banyak Ustadz-Ustadz semuanya yang sudah mendidik dan membimbing anak-anak dalam menghafal Al-Qur'annya. Insya Allah anak-anak tetap semangat, selalu bersemangat untuk menghafal Al-Quran sampai dengan 30 juz gitu ya. Dan insya Allah mungkin gitu ya, bukan hanya sekadar pernah hafal gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu Ustadz Eva mengenai anak-anak yang libur pulang ke rumah. Pengalaman dari kemarin-kemarin anak-anak yang sudah libur dan pulang. Jadi maksud saya mereka lumayan lama ya, ada 3 pekan untuk libur di rumah. Dan terus terang semua di rumah ini adalah tidak sama ya, suasana segala macamnya itu tidak sama dengan di pondok gitu. Ya terus terang saja di rumah bahkan jauh lebih banyak sarana segala macamnya gitu loh kan, yang bisa membuat mereka ini yang kami khawatirkan teralihkan gitu, walaupun sesaat tapi teralihkan gitu. Jadi maksudnya apakah di selama libur ini 3 pekan ini anak-anak diberikan tugas-tugas atau target-target hafalan yang mereka mau tidak mau wajib misalnya menyetorkannya kepada Ustadz gitu. Jadi mereka tetap terarah gitu loh Ustadz di rumah, karena terus terang sekeras-kerasnya kami orang tua terutama ibu gitu ya, lebih banyak excuse-nya gitu Ustadz di rumah gitu. Jadi ini merupakan apa ya, jadi tantangan juga buat kami di rumah gitu. Jadi maksudnya apakah ada dari sekolah itu, misalnya anak-anak diberikan tugas apa gitu buat mereka mengisi waktu, kemudian hafalannya apakah ada targetnya gitu. Jadi mereka tetap disibukkan dengan Al-Quran di rumah, walaupun mungkin tidak sepenuhnya kami memantau mereka gitu seperti di pondok. Karena terus terang Ustadz,
menyamakan suasana dan kondisi di pondok di dalam rumah itu ya itu tadi tantangan juga gitu, tantangan berat gitu. Baik Ustaz, itu saja pertanyaannya. Masalah. Ya, masalah luar Iya. biasa Umi. Masya Allah, terima kasih Umi Ramzi yang telah memberikan pertanyaan gitu ya, terkait agenda anak-anak. Karena mungkin memang cukup lama juga, ya 3 pekan di rumah. Mungkin Ustaz Eva Nasrifah silakan, saya persilahkan. Ya, ya. Nanti akan ditambahkan sama Ibu Heni kayaknya ya. Kalau dari kami sih inginnya anak-anak libur ya di rumah. Tapi tentu saja nanti lewat wali kelas kita akan kirimkan mutabaah. Dan seperti yang sebelumnya kita wajibkan anak untuk setoran. Dan biasanya Ustadz Sobrun dengan kelapangannya selalu siap untuk menerima setoran dari anak-anak. Jadi nanti Umi kita akan titipkan laporan ya, nanti ada mutabaahnya tiap hari kepada anak-anak. Nanti mohon di apa namanya? Mohon bantuan dicek gitu ya. Nanti kan ada laporan, kami nanti akan buat grup ya, grup anak-anak juga ada grupnya, jadi anak-anak nanti ada laporan. Ya mungkin untuk minggu pertama mungkin kita agak kita kasih kesempatan dulu lah untuk bercengkrama sama orang tua. Nanti kita akan kirimkan mutabaahnya di grup anak-anak. Sementara itu, mungkin Ustazah ini mau menambahkan Ustazah? Cukup Ustadz Eva, kalau memang sudah ada lembar mutabaah, tinggal nanti benar-benar lembar mutabaahnya itu dipantau ya oleh guru kelas masing-masing, termasuk setor hafalannya ya Ustadz Sobrun. Iya, siap Ustazah. Makasih Ustadz. Sama-sama. Ya, sama-sama Ustazah Heni Lestari. Yang tadi terkait pertanyaan dari Umi Ramzi sudah terjawab oleh Ustaz Eva Nasrifah. Memang dan sekali lagi juga saya senantiasa berpesan kepada anak-anak gitu ya, sudah cukup bahkan jauh-jauh sebelum waktu liburan. Kalau sekarang sudah dekat. Kalau jauh-jauh waktu sebelum liburan itu saya berpesan kepada anak-anak untuk ketika kita di rumah ya, kita punya satu waktu yang tidak diganggu oleh apapun kecuali waktu itu kita habiskan dengan Al-Quran. Itu sudah saya sampaikan ke anak-anak setiap pagi dan juga maghrib, biasanya pada maghrib saya sampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah kalau di sini anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran sering sekali. Nah, saya pesankan ke anak-anak nanti ditunjang oleh mutabaah, dan juga nanti insya Allah nanti mungkin ada beberapa yang saya sampaikan inovasi gitu ya, tapi belum terpikirkan sekarang. Tapi bagaimana untuk menjaga anak-anak agar senantiasa punya waktu interaksi bersama Al-Quran, karena betul sekali pasti orang tua juga mengkhawatirkan hal tersebut gitu ya, bagaimana interaksi anak-anak bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi karena waktu menunjukkan sudah pukul 5, maka dari itu berakhir sudah pertemuan virtual antara sekolah dan juga wali santri. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan atau masukan, itu bisa langsung menghubungi guru-gurunya ya. Kelas 11 bisa menghubungi saya, kelas 10 bisa menghubungi Ustadz Piska ya, terkait masukan, pertanyaan atau yang lainnya. Insya Allah ya kita jawab dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Ayah Bunda, Umi Abi, serta Ustazah Dr. Haji Heni Lestari SPD MSI dan juga Ustadz Dr. Haji Karim Santoso SPD MSI. Ya, maka dari itu berakhir sudah pertemuan kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan
membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan alhamdulillah. Foto dulu, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, foto ya. Baik, foto. Foto ya. Foto oleh Ustadz Sadam. Ustadz Sadam silakan. Belum nyalain video, nyalain dong. Ya, yang belum nyalakan video bisa dinyalakan. Hitung ya Ustadz Sadam, hitung ya. Sudah siap, Ustaz? 1, 2, 3. Lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, udah. Semuanya. Terima kasih Umi Abi, terima kasih Ustadz Rini dan Ustadz Karim. Kemudian dari saya ditutup dengan nasyid ya yang masya Allah menggugah hati. Demikian dari saya selaku pembawa acara hari ini. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sabron, Ustaz Karim, Bu Habi. Sama-sama. Akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota berikan di akhirat yang lain. Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, dua ratu amur selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surga nanti. Ku impikan sepasang mahkota berikan di akhirat yang lain. Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, dua ratu amur selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surga nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, dua ratu amur selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama
I love you only. I love you, Abby. I love my family forever in my heart. I love you only. I love you, Abby. I love my family forever in my heart. Pamit ya Ustaz. Ya, Ustaz. Semuanya. Ustaz Eva, Ustaz Sadam, Ustaz Rizkal, Ya, Ustaz. Ustaz Safro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.